Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita Al-Bari yang Maha mengadakan, Al-Musawwir yang Maha membentuk rupa. Wala lahul asmaul husna, dan ia memiliki nama-nama yang paling indah. Ya, sehingga ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dalam Al-Qur'an. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat menyebutkan nama-namanya, menyebutkan sifat-sifatnya agar kita lebih mengenal Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Hasyr ayat 24 Allah menyebutkan secara bersamaan tiga nama ini. Yang pertama nama Allah Al-Khaliq, yaitu yang Maha Mencipta. Kemudian Al-Bari yang Maha mengadakan, dan Al-Musawwir yaitu yang Maha membentuk rupa, yang Maha membentuk rupa. Ya, sehingga Syekh di sini mengatakan ai huwal munfarid bi khalqi jami'il makhluqat. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk. Ya, wa bara'a bi hikmatihi jami'al bariyat, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan semua yang ada dengan hikmahnya. Wa sawwara bi ahkamihi wa husni khalqihi jami'al kainat. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang membuat rupa semua alam semesta dengan penuh kesempurnaan. Fa khalaqaha wa abda'aha wa fataraha fil waqtil munasib laha wa qaddara khalqaha ahsana taqdir. وصنعها أتقن صنع وهداها لمصالحها وأعطى كل شيء خلقه اللائق به ثم هدى كل مخلوق لما هيئ وخلق له. Ya, sehingga Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, dan Allah yang menyusun semua makhluk pada waktu yang tepat dan menentukan kadarnya dengan sebaik-baiknya, membuatnya dengan kesempurnaan pembuatan. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada setiap makhluk tersebut sesuai dengan kemaslahatannya masing-masing, dan Allah memberikan kepada segala sesuatu penciptaan yang layak baginya, kemudian menunjukkan kepada setiap makhluk apa yang menjadi tujuannya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Ya, dan ini merupakan salah satu bentuk ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang besar, yang mulia, bahwa Allah itu mencipta. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali seluruhnya adalah ciptaan Allah. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah. Ya, gunung-gunung, lautan, langit, bumi, seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan cuma mencipta, akan tapi Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan ciptaannya itu hadir, ada. Dan ini adalah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Bari. Jadi nama Allah Al-Bari artinya adalah yang Maha mengadakan sesuatu yang tadinya tiada. Ya, sehingga manusia kita 100 tahun yang lalu bukanlah sesuatu yang disebut. Ya, kita tidak hadir di muka bumi ini. Kita tidak pernah ada 100 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang suatu masa bagi manusia di mana mereka bukan sesuatu yang disebut. Di mana mereka bukan sesuatu yang disebut. Kemudian kami ciptakan mereka dari air yang lengket, maksudnya adalah air mani. Faja'alnahu sami'an basira. Tsumma nabtalih, kami uji mereka dan kami jadikan mereka melihat dan mendengar. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang mengadakan sebelum dari sebelumnya manusia yang tidak pernah ada.
Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencipta, Allah yang mengadakan, dan Allah Subhanahu wa taala yang membuat rupa bagi manusia. Oleh karena itu dalam surat Al-Infitar ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dan Allah menghendaki dalam bentuk apa saja yang Ia kehendaki untuk menyusun tubuh manusia. Sehingga sekali lagi Allah mencipta, Allah yang menghadirkan kita di muka bumi ini, dan Allah yang membuat rupa kita. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala membuat rupa dengan rupa yang sangat bagus, yang sangat indah. Sehingga dalam surat Al-A'raf ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnakum tsumma shawwarnakum." Sungguh kami telah menciptakan kalian dan kami membentuk tubuh kalian. Kemudian juga dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Ya, tiada sesuatu bencana pun yang menimpamu di bumi dan tidak pula pada dirimu melainkan telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bukan cuma sekedar mencipta, akan tapi ciptaan Allah itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sempurna, dengan sebaik-baik ya perencanaan, dan itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa mereka. Ya, jadi manusia diciptakan oleh Allah dengan rupa yang sangat sempurna, memiliki ya 2 tangan dan 2 kaki, memiliki tubuh ya dengan komposisi yang sangat lengkap, kemudian memiliki kepala, wajah, di situ ada 2 mata, ada 2 telinga, ada mulut, ada hidung, ya, kemudian ditutup tubuhnya ini dengan kulit yang indah, sehingga ini adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna untuk manusia. Oleh karena itu diharamkan hukumnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlaknat sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, al-mughayyirat li khalqillah, ya, bahwa orang-orang yang suka berubah ciptaan-ciptaan Allah itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga praktek-praktek yang terjadi di zaman sekarang, ya, seperti sebagian orang misalnya melakukan operasi plastik, ya, dia mau punya hidung yang mancung sehingga dirubah bentuk hidungnya, kemudian dia ingin memiliki apalagi Pak yang dirubah biasanya? Ya, pipinya misalnya, ya, atau dagunya misalnya dirubah, ya, maka ini nggak boleh. Ini bagian dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan. Ya, tentunya kecuali jika ya yang dilakukan adalah sebagai bentuk menghilangkan sebuah aib atau cacat pada tubuh manusia, maka ini dibolehkan oleh para ulama. Yang seperti ini dibolehkan oleh para ulama berdasarkan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang sahabat pada saat dia berperang, ya, hidungnya itu terkena sayatan pedang, ya, sehingga hidungnya terputus. Ya, kemudian dibuatlah ya perak yang menjadi hidung buatan ya untuk orang tersebut agar dia bisa bernafas. Subhanallah, ternyata ya hidungnya malah membusuk. Taib, akhirnya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diarahkan untuk menggunakan apa? Menggunakan emas, ya, sehingga digunakan emas buatan yang bisa menopang ya tulang hidungnya sehingga dia bisa bernafas dengan baik. Kata para ulama, hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa seseorang boleh ya melakukan operasi plastik misalnya, atau memperbaiki ya bagian tubuhnya yang ternyata terkena sebuah ya katakanlah kecelakaan atau ada cacat misalnya, kemudian mau diperbaiki, maka itu dibolehkan. Akan tapi kalau sekedar ya seorang wanita biasanya ya ingin mempercantik dirinya, ya ingin menjadikan hidungnya lebih mancung dan lain sebagainya, maka yang seperti ini tentunya terlarang dan dilaknat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dan juga sekali lagi Allah menciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Ya,
Allah mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, pencipta yang paling baik. Kemudian juga dalam surat At-Tin yang tadi disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa. Dan ini satu hal yang penting untuk kita sadari, ya, bahwa seluruh ciptaan Allah itu bagus. Ya, manusia semuanya rupanya bagus. Ya, sehingga jangan sampai kemudian cara berpikir kita tentang ketampanan seseorang atau kecantikan seorang wanita itu ditentukan oleh standar yang dibuat-buat oleh manusia. Ya, maka ini penting untuk kita pahami dengan baik, ya, khususnya pada saat kita punya anak. Ya, kita sampaikan kepada anak-anak kita didik mereka bahwa semua ciptaan itu baik. Ya, sehingga tidak boleh memperolok fisik orang lain, tidak boleh merendahkan orang lain berdasarkan fisiknya. Ya, karena fisik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya bagus. Seluruhnya bagus. Sebagaimana dalam sebuah hadis juga, ya, ada hadis yang menarik bahwa, dan ini menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh manusia itu bagus. Ya, tidak ada orang yang kemudian dikatakan bahwa rupanya jelek atau buruk atau tidak bagus, tidak ada. Ini yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Ya, perhatikan hadis ini. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah suatu hari mengejar seseorang dari suku Thaqif. Mengejar seseorang dari suku Thaqif. Hatta akhadha bithawbihi. Nabi SAW lari mengejar orang tersebut sampai Nabi SAW mengangkat sarungnya. Ya, bayangkan ya, kita kalau lari pakai sarung kan susah, Pak, ya. Tapi karena Nabi SAW terburu-buru ingin, ya, menyampaikan sesuatu kepada orang tersebut, akhirnya dia angkat sarungnya agar Nabi SAW bisa bersegera untuk menemui orang tersebut. Lihat keperluan apa yang ingin Nabi SAW sampaikan. Ya, kemudian faqal, maka Nabi SAW mengatakan kepada orang itu, irfa' thawbak, angkatlah celanamu, angkatlah celanamu, angkatlah pakaianmu. Ternyata orang ini dia berpakaian, tapi subhanallah pakaiannya itu menutup kedua mata kakinya, menutup kedua mata kaki, atau biasa disebut dengan apa? Isbal. Ya, lihat Nabi SAW mau menegur orang yang isbal, sampai Nabi SAW lari, ya, sampai mengangkat sarungnya. Subhanallah, ini pelajaran buat kita semua, ya, bahwa kita berusaha untuk apa? Untuk mengangkat celana kita di atas mata kaki. Ya, bayangkan Nabi SAW sampai ya berlari kemudian untuk menegur orang tersebut. Ya, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, sebetulnya hukum isbal ini apa? Apakah dia makruh hukumnya atau hukumnya itu haram? Ya, bagaimana menurut antum? Makruh atau haram? Yakin haram? Sebagian ulama bilang makruh, sebagian ulama lain bilang haram. Ya, dan ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, sehingga kita berlapang dada. Ya, kalau ada kemudian orang yang menganggap bahwa ini makruh, tidak sampai derajat haram, kita hormati. Ya, karena ini adalah bagian dari pendapat sebagian ulama. Ya, dan juga kita menghormati orang-orang yang mengatakan bahwa hukumnya haram. Ya, kita menghormati orang-orang yang mengatakan bahwa hukumnya haram. Dan pendapat yang mengatakan haram ini cukup kuat, ya, dan patut untuk dipertimbangkan. Ya, kalau kemudian ada di antara kita mungkin, Ustadz, saya ambil pendapat yang makruh. Ya, coba lihat dalil-dalil ulama yang berpendapat bahwa hukumnya haram. Ya, patut untuk dipertimbangkan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Ini hadis rada berat, ya. Kata Nabi SAW, yang menjulur ke bawah kedua mata kaki, maka tempatnya di neraka. Ya, bayangkan ya, Nabi SAW sampai menyebutkan masalah neraka, ini berarti bukan perkara yang biasa-biasa saja, perkara yang berbahaya. Tayyib, sehingga ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwa hukumnya adalah haram, sehingga seorang lelaki nggak boleh yang menutup kedua mata kakinya dengan celananya atau jubahnya atau gamisnya dan lain sebagainya. Tayyib, bahkan dalam sebuah hadis, dan sehingga itu, ya, ada yang mengatakan haram dan ada yang menyatakan makruh, tapi seluruh ulama
Seluruh ulama sepakat bahwa yang celananya di atas mata kaki itu lebih afdol daripada yang di bawah mata kaki. Bisa dipahami ya? Jadi walaupun yang menyatakan makruh bukan berarti kemudian mereka menjulurkan di bawah mata kaki. Tidak demikian. Para ulama yang menyatakan makruh, mereka juga celananya di atas mata kaki. Ya, karena mereka semua sepakat yang terbaik adalah di atas mata kaki. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan izratul mu'min nisfus saq. Ya, sarung atau celana orang yang beriman adalah setengah betis. Gimana Pak? Tertarik untuk setengah betis? Ya, tentu sebagian ulama menyatakan bahwa ini hadis ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tetapi kalau kemudian seseorang tinggal di satu tempat atau di satu masyarakat yang mereka tidak lumrah ya dengan pakai celana setengah betis, maka nggak masalah, dia turunkan nggak masalah, asalkan tidak melampaui mata kaki. Bisa difahami ya? Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, orang ini dari Thaqif, dia celananya isbal. Nabi SAW mengejar, Nabi SAW lari, kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, irfa' thawbak, ya angkat celanamu, angkat pakaianmu. Maka orang ini mengatakan, fakashafar rajulu an rukbatayhi. Dia pun mengangkat sarungnya. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni ahnaf fatastaqu rukbatai. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kakiku bengkok. Sesungguhnya kakiku bengkok. Ya, dan beradu antara lutut yang kanan dengan lutut yang kiri. Bisa dibayangkan ya? Ada sebagian orang subhanallah ya, kakinya seperti X. Ya, jadi lutut sama lutut itu bertemu, kemudian bagian bawahnya itu berjauhan. Ini yang terjadi pada orang ini. Ya, maka dia beralasan bahwa dia menutup kakinya sampai menjulur celana itu sampai di bawah mata kaki. Kenapa? Karena dia malu. Ya, kakinya tidak ideal. Lihat, ini alasannya masuk akal atau tidak? Masuk akal ya, mungkin dia mau. Mungkin dia malu. Sehingga itu yang alasan yang dia kemukakan kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ya inni ahnaf, kakiku ini bengkok. Fatastaqu rukbatai, dan kedua lututku ini saling beradu. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan kepadanya, kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah itu bagus. Allahu Akbar, lihat bagaimana Nabi SAW menanamkan prinsip yang sangat penting yang ada dalam diri orang ini. Karena ini terjadi ya, apalagi untuk anak-anak ya. Mungkin alhamdulillah kita sudah dewasa ya. Anak-anak yang masih SD, SMP, kadang mereka suka sama temennya ledek-ledekan ya. Ya, si fulan begini, si fulan begitu, ya fisiknya diejek, fisiknya direndahkan. Maka lihat bagaimana Nabi SAW menanamkan hal ini kepada kita kaum muslimin. Ya, dan tanamkan hal ini kepada anak-anak kita, bahwa semua ciptaan Allah itu bagus. Ya, nggak ada laki-laki yang jelek, semuanya ganteng. Nggak ada perempuan yang jelek, semuanya cantik. Ya, sehingga ini hadis Nabi SAW yang memberikan kepada kita cara berpikir tentang penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh seseorang merendahkan ciptaan Allah, mengejek ciptaan Allah, apalagi konteksnya adalah manusia. Dia punya harga diri, dia punya kehormatan, ya harus dijaga kehormatannya. Kata Nabi SAW, illa amwalakum, illa dima'akum, wa amwalakum, wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, ya harta-harta kalian dan kehormatan kalian itu semuanya haram untuk diambil, haram untuk ditumpahkan, haram untuk dijatuhkan. Gak boleh. Seorang muslim punya harta, gak boleh diambil hartanya. Ini harta milik dia. Seorang muslim, ya dia memiliki nyawa, ya, nyawanya nggak boleh ditumpahkan, dan dia juga punya kehormatan. Kehormatannya nggak boleh dijatuhkan. Bagaimana menjatuhkan kehormatan orang muslim? Dengan diadu domba, dengan diribah, ya dengan diejek, dicela fisiknya. Ini adalah menjatuhkan kehormatan seorang muslim, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Allah menciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Karena Allah adalah Al-Musawwir, Allah yang membentuk rupa makhluknya. Maka ketika Nabi mengatakan kepada orang tersebut, ya angkat, ya kullu khalqillahi hasan, semua ciptaan Allah itu bagus.
apa yang terjadi? Perawi hadis ini mengatakan, "Falam yura dzalika rajul illa wa izaruhu ila ansafi saqai hatta mat." Maka orang ini yang ditegur sama Nabi, setelah itu dia mengangkat celananya, mengangkat sarungnya sampai setengah betis seumur hidupnya sampai dia wafat dalam kondisi celananya setengah betis. Allahu Akbar. Lihat. Ya, perhatian para sahabat terhadap teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak bisa katakan bahwa ini adalah seluruh agama Islam. Agama Islam itu ada banyak, betul tidak? Ya, bukan cuma angkat celana saja, ada banyak. Akan tapi lihat perhatian para sahabat. Perkara yang mudah, ya tetap jadikan perhatian. Ketika ditegur oleh Nabi, perkara celana, dia taat kepada Nabi, dia mengikuti arahan Nabi sampai dia wafat. Ya, dan ini pelajaran buat kita semua. Sebagaimana para sahabat melakukannya, maka kita juga berusaha untuk melakukannya. Dan alhamdulillah zaman sekarang, ya, mengangkat celana di atas mata kaki sudah tidak asing lagi, betul tidak? Ya mungkin dulu ya dulu mungkin tahun-tahun, ya puluhan tahun yang lalu orang angkat celana di atas mata kaki disebutnya apa, Pak? Senior pengalaman mungkin ya. Jadi bilang kebanjiran ya, dibilang ini, dibilang itu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sebagian orang-orang kafir model celananya adalah di atas mata kaki, betul tidak? Ya justru ini kita diuji sekarang. Ya di atas mata kaki karena ikutin model atau ikutin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini adalah sunnah Nabi yang tidak ada keraguan di dalamnya. Baik ulama yang mengatakan makruh, mereka menyatakan bahwa yang lebih afdal di atas mata kaki. Ya, sepanjang saya ketahui, ya tidak ada ulama yang kemudian menganjurkan kita untuk di bawah mata kaki. Atau dia mengatakan yang di bawah mata kaki itu lebih afdal daripada di atas mata kaki. Setahu saya tidak ada. Sehingga para ulama seluruhnya sepakat bahwa yang di atas mata kaki itu lebih afdal. Kalaupun kemudian kita mengambil pendapat bahwa ini bukan wajib, ya ini sunnah, ya sudah alhamdulillah kita beramal dengan sunnah. Ya, kita angkat sedikit celana kita, sarung kita, jubah kita di atas mata kaki sebagai bentuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita berakidah seperti akidahnya Rasulullah, kita bermuamalah, berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah, dan kita juga berusaha untuk berpakaian sebagaimana pakaiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diantara bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sehingga ini ya, jadi yang jadi pelajaran bagi kita adalah sabda Nabi SAW, kullu khalqillahi hasan. Semua ciptaan Allah itu bagus, semua ciptaan Allah itu indah. Taib. Dan juga diantara konsekuensi dari nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Musawwir, ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu yang Maha membuat rupa makhluknya, Maha membuat rupa dan bentuk makhluk-makhluknya, maka manusia dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah untuk membuat gambar-gambar atau patung-patung yang ya merupakan makhluk-makhluk yang bernyawa. Yang merupakan makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya, kenapa dilarang? Karena subhanallah, patung-patung dan gambar-gambar makhluk yang bernyawa ini memiliki sejarah yang kelam, Bapak Ibu sekalian. Apa sejarahnya? Ternyata kesyirikan pertama kali terjadi di dunia sebabnya karena apa? Karena gambar dan patung. Itu adalah sebab dan asal muasal kesyirikan terjadi. Jadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Adam, ya pada saat dia diturunkan ke dunia, ke bumi, kemudian tentu ya menikah dengan Hawa, memiliki anak keturunan sampai 10 generasi tidak pernah ada anak dan cucu Adam yang berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Sampai akhirnya datanglah ya suatu zaman setelah 10 generasi tersebut di mana ada 5 sosok orang-orang soleh di zaman tersebut. Siapa mereka? Yang pertama adalah Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghuth, dan Nasr. Ini adalah 5 orang yang sangat soleh di zaman tersebut. Siapa saja namanya, Pak? Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghuth, dan Nasr. Ya, nggak perlu dijadikan
nama anak bapak ya, walaupun orang-orang soleh. Ya karena diantara kaidah yang disebut oleh para ulama pada saat memberikan nama kepada anak adalah nama yang masyhur, nama yang ma'ruf, nama yang tidak menjadi bahan olok-olok dan juga aneh di tengah-tengah masyarakat. Jadi subhanallah ya, ribuan tahun, mungkin jutaan tahun yang lalu kita nggak tahu. 5 orang ini adalah orang-orang yang sangat-sangat soleh, suka menegur orang lain pada saat lalai, mengajak orang lain kepada kebaikan, memerintahkan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya mereka berlima ini wafat. Pada saat mereka wafat, syaitan memberikan wahyu kepada siapa? Kepada pemuka-pemuka yang ada di kota tersebut. Syaitan mengatakan, buatlah monumen, patung yang menggambarkan fisik mereka. Apa tujuannya? Supaya orang-orang pada saat melihat monumen mereka, patung mereka, semuanya termotivasi untuk beramal, mengenang jasa-jasa mereka. Mereka yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, mereka yang memerintahkan kita untuk menjauh dari dosa-dosa dan maksiat. Sehingga pada saat dipajang patung mereka, monumen-monumen mereka di tengah kota, harapannya adalah untuk memotivasi manusia untuk beramal, bertakwa kepada Allah. Lihat tujuannya bagus atau tidak? Bagus. Buat patung tujuannya bagus. Tapi lihat syaitan itu kalau bikin rencana Pak, rencananya gimana? Rencana jangka panjang. Ya, iblis ini ya cukup visioner ya. Dia tidak berpikir untuk menyesatkan manusia cuma sekarang, tapi dia lihat, dia mau berusaha untuk menyesatkan manusia seterusnya. Kalaupun sekarang nggak gagal, sekarang belum berhasil nggak masalah. Yang penting setelah itu dia berhasil. Akhirnya kata Abdullah bin Abbas, ini kisah dari Abdullah bin Abbas, seorang sahabat. Kata beliau, orang-orang yang membuat patung, akhirnya mereka wafat. Generasi yang membuat patung wafat, muncullah generasi baru. Watanasakhal ilm, dan pada saat itu ilmu pudar. Ilmu sudah pudar. Orang-orang yang ada di generasi pertama sudah wafat. Apa yang terjadi? Generasi yang baru ini mereka saling berbicara di antara mereka. Tidak mungkin ayah-ayah kita, kakek-kakek kita membuat patung-patung ini cuma sekedar pajangan di tengah-tengah kota. Akan tapi ini adalah tempat kita berlindung, tempat kita meminta. Akhirnya mereka menyembah patung tersebut. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diutus, kemudian Nabi Nuh mengingkari perbuatan-perbuatan mereka sampai kemudian diturunkan ya banjir yang sangat besar yang menewaskan seluruh orang-orang yang menyembah patung-patung tersebut. Sehingga ini adalah asal-muasal kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi. Bayangkan. Sebabnya karena apa? Karena perkara gambar. Karena perkara patung. Oleh karena itu, kalau kita lihat nih di konteks keislaman, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hal ini, Nabi SAW mengatakan, Inna ashaddan nasi azaban indallahi yawmal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling berat azabnya di sisi Allah di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang suka menggambar makhluk hidup. Subhanallah, lihat. Ini sangat keras ancamannya. Bayangkan orang yang paling keras azabnya kata Allah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling berat azabnya di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang berusaha menandingi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini juga dalil yang sangat keras, yang sangat tegas melarang kita untuk membuat gambar-gambar atau patung-patung yang makhluk yang bernyawa. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Yaqulu Rabbu Subhanahu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Kata Allah, siapa yang berani-berani berbuat sebuah kezaliman, kemudian dia menciptakan sebagaimana aku menciptakan. Falyakhluqu dzarrah, hendaknya mereka menciptakan jagung. Wal yakhluqu habbah, hendaknya mereka menciptakan biji. Wal yakhluqu sya'irah, hendaknya mereka menciptakan gandum. Ya, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat ciptaan-ciptaan Allah, dan mereka tidak mungkin bisa melakukannya. Kemudian juga dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, illal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum.
Sesungguhnya kata Nabi, orang-orang yang membuat gambar-gambar semacam ini, maksudnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa, mereka akan diazab di hari kiamat, dan Allah akan mengatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan ciptaan-ciptaan kalian. Ya, ditantang oleh Allah untuk memberikan ruh, untuk meniupkan ruh, untuk menghidupkan ya makhluk yang mereka gambar dan mereka buat patung. Ya, sehingga ini adalah hukum terkait membuat gambar-gambar dan patung-patung makhluk yang bernyawa. Ada lagi satu pembahasan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu memiliki gambar makhluk yang bernyawa. Memiliki gambar makhluk yang bernyawa ini berbeda. Ya, kalau tadi menciptakan, menggambar, membuat, kalau ini memiliki. Ya, kita beli ke pasar lukisan misalnya, ya lukisan makhluk yang bernyawa, entah itu manusia atau hewan. Maka apa hukumnya? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya perhatikan hadis ini baik-baik. Nabi SAW mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya para malaikat itu tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada apa? Ada anjing atau gambar. Hati-hati. Ya, malaikat nggak masuk rumah yang ada anjing di dalamnya atau gambar. Apa maksud gambar di sini? Maksudnya gambar makhluk yang bernyawa. Ya, makanya kalau bisa Bapak Ibu sekalian, ya di rumah itu nggak perlu ya ada foto keluarga yang dipajang, ya atau foto pernikahan yang dipajang, foto anak-anak yang dipajang, nggak perlu. Ya karena hadisnya sangat jelas, kata Nabi SAW, malaikat tidak masuk ke rumah tersebut. Dan apa maksud malaikat di sini? Apakah malaikat maut? Bukan, jangan salah paham Pak ya. Akhirnya Ustadz saya mau panjang umur Ustadz, ya dipasang. Akhirnya foto yang banyak, ya biar panjang umur, biar malaikat maut nggak datang. Nggak. Kata para ulama maksud dari malaikat di sini adalah malaikat apa? Malaikat rahmat. Malaikat yang memberikan rahmat, memberikan kemudahan, memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang nggak mau masuk. Ya dan kita, subhanallah, ya paling senang kalau ada malaikat di sekitar kita. Ini menandakan sebuah kebaikan. Makanya kalau antum pernah dengar, di antara faedah atau keutamaan majelis ilmu adalah ada malaikat-malaikat yang duduk ikut bareng, betul tidak? Ini keutamaan yang baik, ya keutamaan yang mulia. Kemudian juga di antara hal yang diperhatikan pada saat seseorang itu masuk ke dalam masjid, bahwa dia tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kenapa? Kata Nabi, fa'innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat itu merasa risih, merasa terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap, sebagaimana manusia itu terganggu dengan hal tersebut. Lihat, kita nggak mau bikin malaikat itu terganggu di sekitar kita, sehingga kita berharap malaikat ada di sekitar kita, ya memberikan kebaikan, ya dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat mereka, membawakan rahmat dari Allah kepada kita. Ini yang kita harapkan dari para malaikat. Ya sehingga, subhanallah, yang sering saya katakan bahwa terkadang ada sebagian rumah, subhanallah diganggu terus. Ya, diganggu sama siapa Pak? Ya kadang ada aja ya. Tiba-tiba di dapur ada piring, ya suara piring, nanti suara buka pintu, tutup pintu, ya kemudian suka diganggu dan lain sebagainya. Yang nggak nyaman rumahnya, suami istri ribut lagi. Ya urusan-urusan kecil ribut. Coba lihat, bisa jadi karena sebab ini. Ya ada hal-hal yang dilakukan yang menjadikan malaikat itu tidak masuk. Ada hal-hal yang menjadikan ya rahmat itu tidak sampai ke dalam rumah kita. Ya sehingga perhatikan, Nabi yang mengatakan illal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya atau ada gambarnya. Ya sehingga ini ya yang disebutkan oleh para ulama terkait hal ini. Ya sehingga sekali lagi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliq yang maha mencipta, Allah adalah Al-Bari yang maha mengadakan sesuatu, dan Allah adalah Al-Musawwir, yaitu yang maha membuat rupa dan bentuk makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Ya mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Alhamdulillah hari ini kita bisa mempelajari tentang 3 nama Allah. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan mempelajari nama Allah yang lain, yaitu Al-Malik dan Al-Malik, yaitu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Raja, Maha menguasai. Ya, apa yang dikuasai oleh Allah? Segala sesuatu. Seperti apa pembahasan dan rinciannya? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.
Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.